Setiap 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba sebagai tanda kesedihan dan perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang terampas. Nakba bagi mereka bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, melainkan serangkaian tragedi dan kekejaman yang terus berlanjut hingga saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Trump mengungkapkan keinginannya merelokasi warga Palestina keluar Gaza. Dia juga ingin menguasai wilayah yang hancur karena perang Israel-Hamas itu dengan dalih merekonstruksi. Pernyataan Trump memicu kecaman dan penolakan baik dari sekutu maupun musuh Amerika Serikat. Ide Trump dinilai sebagai upaya terselubung untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Apa yang kini tengah dihadapi warga Palestina di Gaza dengan adanya ambisi Trump itu mengingatkan pada peristiwa Nakba 1948. Bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Ketidakpastian masih menyelimuti warga Palestina di Gaza meski gencatan senjata Israel-Hamas sudah tercapai setelah 15 bulan perang. Kondisi itu terjadi menyusul keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan mereka keluar Gaza. Setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa 4 Februari 2025, Trump menegaskan rencananya untuk mengosongkan dan mengambil alih jalur Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Tak hanya ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza, ternyata Trump juga berambisi menyulap wilayah itu menjadi Riviera Timur Tengah. Riviera dikenal sebagai kawasan wisata ikonik di Italia. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so this could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. Trump nampaknya serius dan ngotot dengan rencana kontroversialnya terkait Gaza. Sebab tak cukup sekali ia menyuarakannya. Sejumlah negara termasuk Mesir dan Yordania yang disebut Trump sebagai tempat relokasi warga Palestina telah menolak rencana Trump dengan tegas. Tak hanya negara-negara Arab, sejumlah negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat juga menolak ide Trump karena dinilai mengancam solusi dua negara. Penolakan keras turut disuarakan pemerintah Palestina dan Hamas. Mereka menyebut rencana Trump adalah upaya mengusir paksa warga Palestina dari Gaza dan pembersihan etnis. Tindakan serupa pernah dialami warga Palestina pada 1948 yang dikenal sebagai peristiwa Nakba. Lalu, apa itu Nakba? Bagaimana peristiwa Nakba terjadi dan dampaknya hingga sekarang? Nakba 1948 yang dalam bahasa Arab berarti bencana, merupakan peristiwa yang menandai pengusiran massal warga Palestina dari tanah air mereka pada tahun 1948.
Selama peristiwa tersebut, pasukan Zionis memaksa sekitar 750.000 warga Palestina meninggalkan rumah dan tanah mereka, serta merebut 78% wilayah Palestina yang bersejarah. Sekitar 22% sisanya dibagi menjadi wilayah yang dikenal sebagai tepi barat dan jalur Gaza. Selama berabad-abad, wilayah Palestina telah dihuni oleh mayoritas penduduk Arab yang meliputi Muslim Arab, Kristen, dan komunitas Yahudi. Pada akhir abad ke-19, migrasi warga Yahudi Eropa ke Palestina semakin meningkat yang didorong antisemitisme atau kebencian terhadap orang Yahudi dan lahirnya Zionisme. Wilayah Palestina mereka anggap sebagai tanah air leluhur yang dijanjikan untuk mereka. Gelombang migrasi itu semakin meningkat, terutama setelah keluarnya Deklarasi Balfour pada 1917. Deklarasi Balfour adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour. Pernyataan itu intinya adalah Inggris berjanji memberikan orang Yahudi wilayah dan negara yang sebenarnya bukan milik mereka. Imbalannya, dukungan orang Yahudi diharapkan membantu memenangkan sekutu, memenangkan Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia I yang dimenangkan sekutu berakhir, Palestina jatuh di bawah kendali Inggris melalui Liga Bangsa-Bangsa dengan status mandat Palestina. Mandat Inggris di Palestina dimulai pada 1922. Hingga 1935, populasi orang-orang Yahudi di sana melonjak hingga 27% dari total populasi rakyat Palestina. Perampasan tanah Palestina pun mulai terjadi secara masif yang menyebabkan puluhan ribu rakyat Palestina tergusur. Selain itu, konflik antara masyarakat Arab Palestina dan komunitas Yahudi juga pecah dan memakan korban jiwa dari kedua belah pihak. Berupaya menengahi konflik tersebut, pada November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara untuk Palestina dan orang Yahudi. Resolusi tersebut ditolak oleh negara-negara Arab dan direspons dengan serangan oleh pasukan Zionis terhadap desa-desa Palestina yang memaksa ribuan orang mengungsi. Pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dimulai pada Desember 1947 dan memuncak pada pertengahan Mei 1948. Pada 14 Mei 1948, negara Israel diproklamasikan menyusul berakhirnya mandat Inggris di Palestina dan penarikan pasukan mereka dari wilayah itu. Reaksi dari proklamasi ini adalah pernyataan perang dari koalisi 5 negara Arab, yakni Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Iran. Perang Arab-Israel I pun pecah pada 5 Mei 1948. Sebelum dan di tengah perang itu, 200.000 hingga 300.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan atau dipaksa pergi dari rumah mereka. Pasukan Israel yang baru dibentuk juga terus melancarkan serangan ke desa-desa Palestina yang memaksa sekitar 300.000 hingga 400.000 warga Palestina lainnya mengungsi. Selama serangan dan pembantaian yang dilakukan pasukan Israel antara 1947 hingga 1949, sekitar 15.000 warga Palestina tewas dan 530 desa hancur. Pembantaian itu salah satunya terjadi di Deir Yassin, sebuah desa di antara Tel Aviv dan Yerusalem. Lebih dari 100 warga Palestina tewas termasuk wanita dan anak-anak dalam peristiwa ini. Pada 1998, pemimpin Palestina saat itu Yasir Arafat secara resmi menetapkan 15 Mei sebagai Hari Nakba untuk memperingati hilangnya tanah air Palestina. Halo, apa kabar nih? Tunggu, jangan di skip iklannya, cuma bentar doang kok. Kamu udah subscribe kompas.com belum? Loh, udah ganti tahun juga masa iya belum?
ayo subscribe dan jangan lupa dipencet lonceng notifikasinya ya guys, biar kamu nggak ketinggalan berita dan cerita-cerita menarik lainnya. Di-like juga dong ya guys ya. Hehehe. Kalau udah, makasih. Oh iya, kalian mau aku cerita apa lagi kira-kira? Komen ya. Bye! Sebagian besar warga Palestina yang terusir akhirnya berada di jalur Gaza tepi barat yang diduduki Israel dan negara-negara Arab yang berdekatan. Mereka menjadi pengungsi yang hidup tanpa kewarganegaraan, menghadapi keadaan yang tak menentu dan kehidupan yang terbatas. Hanya sebagian kecil yang mampu mendapatkan kewarganegaraan baru, sehingga sebagian besar dari 6,2 juta orang Palestina di Timur Tengah masih tetap tanpa kewarganegaraan. Kebanyakan dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi sebagai pengungsi permanen hingga generasi ketiga atau keempat. Sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan, mereka tidak punya akses ke banyak hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sebagian besar masyarakat Palestina masih terpaksa hidup di kamp-kamp pengungsi yang seiring waktu menjadi kota-kota pengungsi yang padat. Mereka tersebar di beberapa wilayah seperti jalur Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Yerusalem Timur. Sebagai warga pengungsi, generasi baru Palestina harus menghadapi berbagai tantangan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka hidup dalam kondisi yang seringkali memprihatinkan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesulitan ekonomi, dan keterbatasan peluang kerja. Di beberapa kamp pengungsi, kondisi hidup jauh dari kata layak dengan kerumunan, kurangnya infrastruktur, dan hak-hak dasar yang sering terabaikan. Pada saat yang sama, diaspora Palestina internasional juga terus bertumbuh, diperkirakan berada di angka 6 hingga 7 juta orang. Walau tak ada data yang pasti, penghitungan ini dapat menjadikan jumlah total warga Palestina diperkirakan mencapai hampir 13 juta orang. Namun, banyak dari mereka yang terpaksa hidup terkatung-katung di kamp-kamp pengungsi dan tak memiliki tempat yang aman untuk hidup. Sesuai resolusi dan konvensi PBB, warga Palestina yang dianggap sebagai pengungsi Palestina sebenarnya memiliki hak untuk kembali mendapatkan restitusi properti dan kompensasi. Namun, Israel menolak hak-hak tersebut karena hal ini berarti berakhirnya identitas Israel sebagai negara Yahudi. Bayang-bayang Nakba kedua kini menghantui warga Palestina setelah munculnya pernyataan Trump yang ingin mengosongkan dan mengambil alih wilayah tersebut. Mereka kembali dibayangi sejarah kelam itu setelah dilanda penderitaan akibat perang yang meluluh lantakan Gaza. Saat secerca harapan muncul dengan tercapainya gencatan senjata, warga Palestina masih saja coba dihalangi untuk kembali ke tempat tinggal dan membangun ulang kehidupan mereka yang dirampas perang. Meski sudah banyak resolusi PBB yang dikeluarkan sejak peristiwa Nakba hingga saat ini, hak-hak warga Palestina juga masih diingkari. Bagaimanakah akhir nasib warga Palestina di Gaza? Akankah mereka mengalami Nakba kedua? Saya Musayada pamit, sampai jumpa.